Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ningsih dengan NIM 200212107, mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dengan materi asuransi dan koperasi. Pengertian asuransi. Asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Kemudian ada manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, asuransi polis dapat menjamin jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, membantu meningkatkan tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Yang keenam, meningkatkan kegiatan usaha. Kemudian ada risiko asuransi. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian, dan jika tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan juga tidak memberikan keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapat keuntungan dan kemungkinan mendapatkan kerugian. Yang ketiga ada risiko individu. Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penanganan risiko tersebut terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama menghindari risiko atau risk avoidance, yang kedua mengurangi risiko atau risk reduction, yang ketiga menahan risiko atau risk retention, yang keempat membagi risiko atau risk sharing, yang kelima mentransfer risiko atau risk transferring atau transfer risiko. Kemudian ada prinsip asuransi. Yang pertama insurable interest, yang kedua itikat baik, yang ketiga indemnity, yang keempat proximate cause, yang kelima subrogation, yang keenam kontribusi. Kemudian ada polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang memiliki perjanjian asuransi. Dengan adanya polis perjanjian antara kedua pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung peristiwa yang tidak terduga. Kemudian ada fungsi polis asuransi. Fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi atau tertanggung, yaitu yang pertama menjadi alat bukti tertulis di atas jaminan atas berbagai risiko dan kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian yang terjadi di dalam polis. Yang kedua menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Yang ketiga menjadi bukti otentik untuk menuntut tuntutan jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Kemudian fungsi polis bagi perusahaan asuransi. Yang pertama menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang didirikan oleh pihak tertanggung. Yang kedua menjadi bukti tertulis di atas jaminan yang diberikannya tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Yang ketiga menjadi bukti paling otentik untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Kemudian ada cara memilih polis yang benar. Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan Anda, yang kedua gunakan yang menerima double claim, yang ketiga satu polis untuk satu keluarga, yang keempat pahami syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian ada pengaturan perasuransian di Indonesia. Yang pertama UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang kedua PP nomor 73 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang ketiga keputusan menteri antara lain. Bisa dibaca di bawah ini untuk secara rincinya. Itulah penjelasan tentang materi asuransi dan koperasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.